Ada yang sudah selesai? Ya, benar. 1,62. Kemudian sekarang langkah berikutnya adalah mencari nilai tabel Z. 1,62 itu berapa nilainya? Nilai tabel Z-nya. (0,0562) itu dapatnya dari mana? Tabel Z berarti lihat di halaman 9.41. Dicari nilai Z 1,62, kemudian 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi dengan hasil dari tabel Z 1,62. 0,026. Ya, itu terbalik ya. Yang ada di buku itu terbalik ya. Oh benar, saya yang salah tulis berarti 0,026. Kesimpulannya apa? Ya, H0 diterima karena nilainya lebih besar dari nilai alfa 0,05. Oke. Untuk rantes ada yang ditanyakan? Untuk yang rantes masih ada yang ditanyakan? Kok tidak kita ke kegiatan belajar 2, uji satu sampel menggunakan tes non-parametrik berskala nominal. Yang lainnya gimana? Mbak Supriyatin sepertinya tidak ada pertanyaan. Yang lain? Mbak Ana lumayan paham. Mbak Nuryani gimana? Mbak Priyatni? Oke. Kalau oke, saya lanjutkan ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk melihat ketelitiannya berarti harus latihan ya. Oke, kita masuk ke uji satu sampel menggunakan tes non-parametrik berskala nominal. Pada uji satu sampel, pertanyaan yang ingin dijawab biasanya adalah apakah penarikan sampel yang kita lakukan berasal dari suatu populasi dengan distribusi yang telah ditentukan, atau apakah dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan antara ukuran pemusatan untuk sampel dan populasi. Kemudian bisa lagi, apakah antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, atau antara proporsi hasil pengamatan dengan proporsi yang diharapkan. Nah, uji ini dikenal dengan istilah goodness of fit. Salah satu jenis dari uji goodness of fit adalah chi-square.
itu bacanya chi-square ya. Nah, pengujian ini itu digunakan pada kasus-kasus yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang tidak tumpang tindih antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, di sini itu uji chi-square digunakan untuk dua hal ya. Yang pertama itu untuk satu sampel, dan yang kedua itu untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dalam uji satu sampel, nilai yang kita hitung adalah nilai dari setiap kategori yang ada. Sedangkan dalam uji hubungan, yang dihitung adalah nilai dari setiap sel. Di modul ini kita hanya membahas mengenai yang satu sampel. Sedangkan untuk yang uji hubungan itu bisa dilihat di buku pokok statistik sosial. Oke. Chi-square of goodness of it digunakan untuk variabel berskala nominal dengan jumlah sampel yang besar, di mana chi-square itu adalah sigma O dikurangi E kuadrat dibagi E, di mana O adalah observed value sedangkan E adalah expected value. Nilai E-nya ini diperoleh dengan cara membagi seluruh jumlah pengamatan dengan banyaknya kategori yang ada dalam variabel yang akan diteliti. Sedangkan derajat bebasnya itu diperoleh dengan cara jumlah kategori dikurangi 1. Rumus hipotesisnya seperti itu. H0-nya frekuensi kategori 1 sama dengan frekuensi kategori 2 hingga sama dengan frekuensi kategori ke N sama dengan 1 dibagi jumlah kategori yang ada. Untuk H1-nya lawannya ya. Atau bisa juga rumus ini tuh bisa juga digunakan untuk masalah proporsi. Sekarang ke contoh soal. Dari hasil penelitian mengenai minat baca mahasiswa UT dapat dilihat pada tabel 7.1. Ada di halaman 7.13 ya contohnya. Di situ ada berapa kategori? Ada berapa kategori yang ada untuk jenis buku? Kok 6? 6 dari mana Mbak Ana? Ya, 5. Yaitu novel, cerita bergambar, cerita pendek, cerita bersambung, atau kartun. Nah, untuk kasus mengenai minat mahasiswa UT ini, nilai E-nya adalah 135 dibagi 5 sama dengan 27, di mana 135 itu adalah jumlahan frekuensi dari masing-masing kategori, kemudian 5 itu adalah jumlah kategorinya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan chi-square. Kelihatan nggak perhitungannya? Oke, sekarang coba dihitung, bener nggak hasilnya 12,740? Itu dijumlah ya. Coba saya besarkan. Nah, ini dijumlah ya. Sekarang kan lebih kelihatan.